Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, pemerintah tidak dalam kapasitas atau Kominfo khususnya tidak dalam kapasitas mengkaji kembali ya bahwa 2 November itu ya batas akhir, kita Mmm, tidak ada pilihan kecuali melaksanakan itu. Nah, kekhawatiran bahwa harga set-top box akan meningkat, ini kan bisa kita atur ya lewat misalnya dari Kementerian Perindustrian atau Perdagangan ya untuk mengatur harga. Dan pada saat ini itu sudah ada 45 vendor STB dan 25 vendor TV digital. Ada 70 tipe STB sudah tersertifikasi. Ya, artinya persediaannya ini pada dasarnya melimpah. oke. Ya, harga itu bisa naik kalau persediaannya ini terbatas kan begitu, iya kan? Betul. Begitu atau mungkin permintaannya meningkat ya, Mmm, tetapi bisa diatur. Ya kalau sekarang harganya itu kan 150-an sampai 200.000. Saya kira kekhawatiran harga set top box meningkat itu tidak menjadi alasan ya untuk menunda, ya menunda. Ya yang paling penting kan kesiapan. Ya misalnya kesiapan LPS untuk distribusi. Saya kira yang dilakukan oleh Transgroup ini sudah sangat baik. Tadi di berita 10.000 ya sudah diserahkan dan memang menurut catatan Kominfo, Transcorp ini termasuk yang paling baik dalam distribusi set-top box. Saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya tidak semua LPS, ya tidak semua LPS. Jadi ada LPS yang memang betul-betul ingin melaksanakan ya apa namanya analog switch off ini, misalnya Transcorp ini inisiatif dan kreativitasnya ini sangat bagus begitu. Misalnya dengan melibatkan teman-teman atau anak-anak SMK ya untuk memasangkan ya set top box ke TV-TV yang ada di masyarakat dan itu kemudian bisa menjadi semacam PKL begitu kan, praktek kerja lapangan begitu. Nah, ini saya kira kreasi-kreasi seperti ini kan terjadi di beberapa ya LPS. Nah, ini artinya sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan Transport ini menunjukkan bahwa ya bisa sebetulnya bisa kita mendistribusikan set top box secara baik begitu. Dan kalau nanti ada yang terlewat seperti saya sampaikan tadi, dan saya kira pasti akan ada yang terlewat dari 6,7 juta itu pasti ada yang iya terlewat iya. begitu kan, begitu banyak. Nah kita kan sudah siapkan poskonya seperti saya sampaikan tadi. Oke, baik kalau gitu terkait harga sebenarnya tidak perlu menjadi, kekhawatiran yang begitu serius ya Pak, karena memang sudah akan, dan bisa diatur. Baik, saya ingin ke Pak Rizky. Pak Rizky, Anda termasuk perwakilan anggota dewan yang turun ke daerah, mengunjungi lembaga penyiaran lokal untuk persiapan migrasi analog ke digital ini. Sejauh ini Pak, bagaimana tanggapan para penyelenggara lembaga penyiaran lokal terhadap ASO ini Pak? Ya, tentu variatif. Kita jalan bukan hanya ke daerah pemilihan masing-masing, tapi juga Komisi 1 menjalankan tugasnya berkeliling ke sebagian daerah di Indonesia untuk bisa memastikan pelaksanaan analog switch off ini bisa terlaksana dengan baik. Tentu catatannya banyak. Pertama yang harus disiapkan itu adalah infrastruktur dan juga SDM-nya. Kedua, mereka juga apa namanya mengeluhkan ini apa namanya terkait dengan biaya yang harus mereka bayar dan sebagainya. Tapi saya ingin apa mengeko atau menyampaikan tadi statement dari Pak Dirjen. Pertama, tentu kita apresiasi ya langkah yang sudah diambil oleh City Group atau apa Transport yang sudah mensosialisasikan dengan baik. Sebenarnya yang dirasakan oleh masyarakat yang kita lihat tadi statement atau apa yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi yang di Surabaya gitu. Mereka hanya ingin mendapatkan haknya untuk bisa mendapatkan hak apa siaran dengan baik. Walaupun yang dilakukan Pemkot ini nggak mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah-pemerintah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia lain, mengingat sudah banyaknya beban di budget mereka yang harus dialokasikan ke berbagai. Jadi tentu
kita apresiasi langkah Transcorp yang sudah memenuhi perlahan demi perlahan komitmennya, tapi memang banyak yang komitmennya juga bukan dipertanyakan, tapi kita harus tekankan lagi. Intinya, pertama sosialisasi kepada masyarakat dulu. Ini tugasnya Pak Dirjen IKP, tapi butuh dukungan anggaran itu tadi. Nah, kedua, kita juga harus bisa memastikan komitmen-komitmen yang sudah dicanangkan, yang sudah disetujui oleh LPS, lembaga penyiaran swasta ini bisa dipenuhi. Dan tentu kita sekali lagi apresiasi karena perusahaan-perusahaan media ini adalah investor di negara kita, mereka juga banyak sekali beban tugas yang harus bisa dilakukan, menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya. Tentu kepentingan-kepentingan atau keresahan yang disampaikan oleh perusahaan media, termasuk Transcorp, harus bisa diakomodir dengan baik oleh Oke. pemerintah. Jadi ke depan kita harapkan tetap terlaksana sesuai dengan amanat undang-undang, Oke. tapi perlu memang effort atau upaya yang lebih keras lagi untuk bisa dipastikan itu.